Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mawangi Dewi Lestari Ningrum dengan NPM 185030081. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas pragmatik terkait dengan praanggapan. Yang pertama ialah pengertian praanggapan. Praanggapan atau presuposisi adalah sebuah yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Hal ini disampaikan oleh Yule pada tahun 2006 halaman 43. Sedangkan menurut Bahari dan Juansyah pada tahun 2017 halaman 61 memaparkan bahwa praanggapan adalah asumsi implisit tentang dunia atau latar belakang pengetahuan yang digunakan sebagai landasan atau dasar dalam menyampaikan dan memahami tuturan. Sebuah praanggapan harus saling dipahami atau diasumsikan oleh penutur dan mitra tutur untuk memahami tuturan dengan tepat sesuai konteks yang dihadapi. Menurut Yule dalam Bahari dan Juansyah pada tahun 2017 halaman 61-63, berdasarkan kata-kata yang digunakan dalam tuturan, praanggapan terbagi ke dalam 6 tipe, yaitu yang pertama, praanggapan eksistensial, 2. Praanggapan faktual, 3. Praanggapan leksikal, yang keempat, praanggapan struktural, yang kelima, praanggapan non-faktual, dan yang terakhir, praanggapan kontrafaktual. Jenis praanggapan berdasarkan kata-kata yang digunakan dalam tuturan. Yang pertama ialah praanggapan eksistensial. Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang keberadaannya tidak hanya diasumsikan dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan kepemilikan, tetapi juga mencakup keberadaan atau eksistensi yang keberadaannya lebih luas lagi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Praanggapan eksistensial menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan melalui sebuah praanggapan. Contohnya, kalimat rumah Salim baru. Praanggapan dalam tuturan tersebut menyatakan keberadaan atau eksistensi, yaitu ada mobil dan ada orang bernama Salim. Ada banyak praanggapan yang mungkin muncul dalam sebuah tuturan. Dalam tuturan rumah Salim baru, 2 praanggapan yang telah disebutkan merupakan praanggapan yang mewakili tuturan tersebut. Jenis yang kedua ialah praanggapan faktual. Praanggapan faktual muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan adalah kata kerja yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Contohnya, dia menyadari bahwa di luar sedang hujan deras. Dalam tuturan tersebut, praanggapan faktualnya adalah di luar sedang hujan deras. Pernyataan itu menjadi suatu hal yang faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata mengetahui, sadar, mau adalah kata-kata yang menandai sesuatu yang dalam tuturan itu dinyatakan sebagai sebuah fakta. Walaupun di dalam tuturan tidak terdapat kata-kata mengetahui, sadar, dan mau, kefaktualan tuturan yang muncul dalam praanggapan itu bisa dilihat dari partisipan, konteks situasi, dan juga pengetahuan bersama yang diasumsikan oleh penutur dan mitra tutur. Yang ketiga ialah praanggapan leksikal. Praanggapan leksikal merupakan praanggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan dengan penegasan dalam tuturan. Hal yang membedakan praanggapan leksikal dengan praanggapan faktual dinyatakan dengan cara tersirat, sehingga penegasan atas praanggapan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Contohnya, ia berhenti merokok. Praanggapan dari tuturan di atas adalah bahwa dulu ia merokok. Praanggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata berhenti
yang menyatakan ia pernah merokok sebelumnya, tapi pada saat ini sudah tidak lagi merokok. Jenis yang keempat ialah praanggapan struktural. Praanggapan struktural adalah praanggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Dalam bahasa Inggris, penggunaan struktur terlihat dalam question yang langsung dapat diketahui maknanya, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat tanya dapat ditandai melalui penggunaan kata tanya dalam tuturan. Kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana menunjukkan praanggapan yang muncul dari tuturan tersebut. Contohnya, siapa yang mengambil baju? Tuturan di atas menunjukkan praanggapan yaitu ada seorang yang mengambil baju. Praanggapan tersebut menyatakan bahwa seseorang merupakan objek yang dibicarakan dan dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat tanya untuk menanyakan siapa. Jenis yang kelima ialah praanggapan non-faktual. Praanggapan non-faktual adalah praanggapan yang masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti dan masih ambigu. Contohnya dalam tuturan, andai aku punya rumah mewah. Berdasarkan tuturan di atas, terdapat praanggapan yang muncul yaitu bahwa aku tidak punya rumah mewah. Penggunaan kata andai sebagai pengandaian bisa memunculkan praanggapan non-faktual. Selain itu, praanggapan yang tidak faktual bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dengan fakta yang disampaikan. Jenis praanggapan yang terakhir ialah praanggapan kontrafaktual. Praanggapan kontrafaktual adalah praanggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dengan pernyataannya. Kondisi yang menghasilkan praanggapan seperti ini biasanya terdapat dalam tuturan yang mengandung pengandaian. Hasil yang didapat menjadi kontradiktif dari pernyataan sebelumnya. Contoh tuturannya ialah, kalau hari ini hujan, pestanya akan kacau. Berdasarkan tuturan tersebut, kita dapat melihat praanggapan yang muncul yaitu hari ini tidak hujan. Praanggapan tersebut muncul dari kontradiksi kalimat yang memuat penggunaan kata kalau. Penggunaan kata kalau membuat praanggapan yang kontradiktif dari tuturan yang disampaikan. Atas dasar pembagian jenis-jenis praanggapan yang diuraikan oleh Yule dalam Bahari dan Juansyah pada tahun 2017 halaman 63 menunjukkan kenyataan bahwa tuturan dapat menimbulkan praanggapan bahkan sampai hal terkecil sekalipun. Selanjutnya ada ciri praanggapan. Ciri utama praanggapan adalah sifat keajegan di bawah penyangkalan. Hal ini berarti bahwa praanggapan suatu pernyataan akan tetap ajeg, yakni akan tetap benar, walaupun kalimat pernyataan itu dijadikan menyangkal. Hal ini menurut Yule pada tahun 2006 halaman 45. Dengan kata lain, praanggapan suatu pernyataan akan tetap ajeg atau tidak dapat disangkal keberadaannya, sekalipun kalimat tersebut diubah ke dalam konstruksi negatif atau penyangkalan. Contohnya, pada tuturan mobil Tata Bagus dan Salim animator Indonesia kreatif. Dalam contoh pertama, kalimat mobil Tata Bagus tidak akan mengubah eksistensi yang terdapat di dalam kalimat tersebut, sekalipun kalimat tersebut dinegatifkan menjadi mobil Tata tidak bagus. Tetap saja mobil Tata tetap ada. Begitu juga dengan kalimat kedua, Salim animator Indonesia kreatif. Jika diubah menjadi kalimat negatif, Salim animator Indonesia tidak kreatif. Tetap saja keberadaannya animator di Indonesia yang bernama Salim tetaplah ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan praanggapan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.